Pagi, saudaraku, para pencinta renungan The Message. Saudaraku, orang percaya yang menyadari bahwa hidupnya menumpang di bumi ini pasti akan berusaha untuk menggunakan semua momentum-momentum yang berharga yang mampir di hidupnya untuk meraih perkara-perkara surgawi. Momentum-momentum itu bisa berupa pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang membuka pikirannya untuk mengenal Tuhan. Dan momentum-momentum itu adalah anugerah bertahap yang harus diterima secara berkesinambungan terus dan menerus, saudaraku. Seperti tali yang harus bersambung terus dan dijaga supaya tidak putus. Tapi sayangnya banyak hal yang dianggap lebih menarik dibanding kebenaran firman Tuhan. Maka dengan sikap ini, sejatinya mereka melecehkan Tuhan dan kerajaan Tuhan. Karena banyak orang merasa sudah puas dengan pengetahuan Alkitab yang mereka miliki. Saudaraku, orang yang merasa puas diri dengan pengetahuan Alkitab yang mereka miliki itu juga merasa bahwa dirinya sudah hidup benar di mata Tuhan. Maka beberapa waktu yang lalu ketika di dalam ibadah tengah minggu, saya membawakan kebenaran firman Tuhan yang di sana saya mengingatkan bahwa banyak orang yang disesatkan berpikirnya, akhirnya menimbulkan perasaan yang meleset, sikap hati yang meleset, hati yang rusak, dan akhirnya timbul perkataan yang meleset, tindakan yang meleset yang akhirnya merusak rencana Allah dalam hidup seseorang. Kenapa? Karena mereka tidak tekun untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya tidak tekun dalam belajar kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka tidak tekun berdoa. Karena benar hanya dengan melalui kebenaran firman Tuhan itulah yang akan mencerahkan, memperbaharui pikiran seseorang dari hari ke hari. Dan koneksi hubungan antara manusia dengan Tuhannya itu akan mengunci seseorang untuk mengenal apa yang menjadi isi hati Sang Penciptanya. Maka kalau doa dan pengenalan akan firman itu lebih dan lebih tiap hari tanpa putus seperti tali yang bersambung, saudaraku, saya kira orang itu akan masuk di dalam hari-hari hidup yang penuh dengan ketepatan di mata Allah. Maka dari itu, saudaraku, kita harus berkomitmen dengan teguh untuk menggunakan setiap kesempatan hidup ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kita membawa diri kita kepada kebenaran Tuhan. Karena ingat, iblis itu lihai, saudaraku. Kalau kita tidak mau belajar mencari momentum untuk terus, sehingga gini, saudaraku, ketika momentum itu hadir dan kita tahu isi hati Tuhan, wah, luar biasa. Dan iblis akan menghindarkan seseorang untuk bisa menangkap momentum Tuhan. Karena dia licik, dia menyesatkan pikiran kita. Banyak orang pikirannya kerasukan setan, maka dia bertindak meleset di hadapan Allah. Artinya apa meleset di hadapan Allah? Mereka melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan Allah. Dia melakukan hal-hal yang tidak ada tujuannya untuk kepentingan Allah dan kerajaan Allah. Dimanapun itu, bisa di keluarga, bisa di tempat pekerjaan, bisa di gereja, di tempat pelayanan, dimanapun, di pertemanan, sosialisasi. Orang yang kerasukan setan pikirannya, susah, saudaraku. Maka kalau kita lihat kenyataannya yang kita lihat sekarang, banyak orang yang menggunakan waktunya untuk berbagai hal yang sia-sia. Banyak waktu yang digunakan sekedar mengumpulkan harta, meraih cita-cita duniawi seperti prestasi, gelar, dan masih banyak lagi lainnya.
Dan banyak orang juga menggunakan waktu untuk memuaskan hasrat daging dengan berbagai kesenangannya. Seolah-olah hidup ini adalah kesempatan sekali-kalinya bagi manusia untuk memiliki kesadaran. Banyak manusia lupa bahwa hidup ini yang sekarang ini baru permulaan dari sebuah kesadaran abadi. Saudara. Kita itu hanya menumpang di bumi ini. Di balik kehidupan di bumi ini, saudaraku, masih ada kehidupan panjang yang Allah sediakan, yaitu kehidupan di keabadian. Inilah yang dinanti-nantikan oleh tokoh-tokoh iman, saudaraku. Maka sesungguhnya kita diperhadapkan kepada saat-saat yang sangat berarti bagi hidup kita di kekekalan sebetulnya. Karena saat-saat ini menentukan keadaan hari esok kita di kekekalan. Semua yang kita tabur di bumi ini akan kita tuai di kekekalan. Maka kalau kita memperlakukan Tuhan sebagai Raja yang memerintah, kita harus bersikap tidak ceroboh menjalani hidup ini. Hidup ceroboh itu hidup tanpa mengerti kehendak Tuhan dengan tepat. Pokoknya hidup aja mengalir, dia maunya apa-apa sembarangan. Gak bisa, saudaraku. Kalau kita belum mengerti kehendak Tuhan dengan tepat dan pasti, kita harus berusaha untuk mengerti dan melakukan dengan segala kemampuan yang ada. Dan kalau Alkitab itu berbicara mengenai hukum tabur tuai, sesungguhnya tekanannya bukan pada berkat jasmani, melainkan bagaimana mempersiapkan diri untuk menuai kemuliaan bersama dengan Kristus suatu hari nanti di dalam kerajaannya. Dengan menabur kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah sejak di bumi ini. Ini loh kebenaran, saudaraku. Tabur tuai itu bukan melulu tentang duit, bukan melulu tentang berkat jasmani. Tapi tabur tuai itu adalah ketika kau menabur hidup benar di hadapan Allah mulai hari ini. Hidup sesuai kehendak Tuhan. Yang kita tuai suatu hari nanti di kekekalan adalah kemuliaan bersama dengan Kristus. Kemuliaan bersama dengan Kristus suatu hari nanti di dalam kerajaannya. Bukankah itu yang kita kejar? Bukankah itu yang kita impi-impikan? Atau mungkin kita tidak bermimpi akan hal itu. Udah gak, pastor, aku mimpinya hidup nyaman di bumi ini aja. Aku punya kolam renang, aku punya mobil mewah, aku punya ini dan itu, kemana aja bisa, beli apa aja bisa. Aduh, rusak, saudaraku. Betul. Ya, kalau Alkitab menyatakan bahwa hari-hari adalah jahat, Tuhan itu mengingatkan kita bahwa dunia yang jahat itu membawa manusia menabur apa yang jahat. Tujuannya apa? Supaya manusia menjauh dari tangan Tuhan. Goalnya apa setan? Supaya manusia tidak kembali ke rancangan Allah semula. Semakin bobrok manusia itu, semakin sesuka-sukanya dia hidup, semakin tidak bertuhan manusia itu, semakin tepuk tangan itu kuasa gelap. Mereka semakin sukses, dia bisa berkata, yes, berhasil. Udah, dikasih terus kesenangan. Dinina bubukkan dengan kesenangan manusia-manusia itu oleh kuasa gelap. Tujuannya apa? Mereka biar gak butuh Tuhan. Maka siapapun yang mendengar renungan The Message pagi hari ini, kalau hari ini ada duri dalam daging, ada masalah-masalah berat yang kita pikul, bersyukur. Itu tanda kasih Tuhan untuk menarik kau dan saya kembali ke pangkuan Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan. Kalau semuanya nikmat, semuanya ada, rusak kita, saudaraku. Kita lupa untuk bertuhan. Amin. Maka ketika kita masih hidup begini, gunakan semuanya sebagai kesempatan untuk belajar. Jangan malas belajar untuk berkenan di hadapan Tuhan. Jangan malas belajar untuk berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku. Tuhan akan menggarap setiap kita secara intensif kalau kita buka hidup kita, minta dituntun oleh Roh Kudus. Maka ingat ya, saudaraku, kalau kita mau menerima mahkota abadi, kita harus berjuang di dalam perjuangan iman yang benar. Harus itu. Karena banyak perjuangan
yang boleh saya katakan dilakukan orang Kristen yang hanya untuk pemuasan hasrat ambisi untuk kesenangan dunia di bumi ini. Bukan untuk meraih prestasi iman seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Itu kan prestasi iman kan? Prestasi iman berkenan di hadapan Bapa di surga, itu prestasinya Tuhan Yesus. Itu yang harusnya kita kejar, prestasi itu kita harus miliki. Tapi kan orang Kristen hari ini gak mikir di situ. Prestasi dunia yang mereka kejar. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan setiap kesempatan berharga. Selagi kita masih hidup, jangan malas belajar. Jangan malas mengulik hidup untuk mencari apa yang Tuhan mau. Karena kalau seseorang menyia-nyiakan kesempatan ini, selamanya ia tidak akan memiliki kesempatan untuk menabur yang baik. Jadi saudaraku, kalau sekarang Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bertobat, untuk diperbarui oleh firman Tuhan, hargai kesempatan itu. Baca firman setiap hari. Amin, saudaraku, saya ulang sekali lagi. Baca firman setiap hari. Berdoa setiap saat. Terus kalau baca firman, dibaca suaranya dikeluarin supaya telingamu mendengar. Terus perkatakan firman. Terus perkatakan kebenaran. Terus perkatakan suara Allah. Terus perkatakan rema itu. Supaya apa? Imanmu tumbuh. Kekuatanmu muncul. Spiritualitasmu berkembang. Sehingga ketika ada problem hidup, ketika ada masalah-masalah yang harus kau hadapi, ketika ada pencobaan, godaan-godaan hidup, kau bisa perkatakan firman itu yang akan mematahkan semua siasat musuh. Karena jika tidak, saudaraku, seseorang akan kehilangan kesempatan untuk selama-lamanya. Dikalahkan terus sama setan. Dikalahkan terus sama kuasa gelap. Remuk, saudaraku. Maka kalau Tuhan memberi kesempatan seseorang untuk bertumbuh sempurna dan melayani pekerjaannya, tetapi tidak menghargainya, maka akan menjadi rusak dan melayani kuasa gelap dalam kegelapan abadi. Hati-hati loh, saudaraku. Ya, maka kalimatnya gini. Kalau biasa saya ngomongnya begini, aku pilih tinggal duduk dekat kakimu Tuhan. Karena aku mau membiasakan diri duduk dekat kaki Tuhan. Sehingga suatu hari aku tinggal di dalam kerajaan-Mu. Aku tidak canggung. Karena dimulai dari sekarang aku sudah terbiasa duduk dekat kaki Tuhanku. Mulai hari ini, saudaraku. Ya, mulai hari ini di kaki Tuhan mulai. Jangan ditunda. Oh, aku gak bisa ngomong apa ya pastor sama Tuhan. Ngomong aja apa yang diisi hatimu, ngomong aja. Natural. Baca firman-Nya. Terus doamu berkembang, doamu maju, doamu naik kelas, doamu terus sampai menembus langit-langit. Doamu terus menembus sampai ke Tuhan. Itu butuh latihan. Dan itu butuh ketekunan. Dan selain itu semua dibutuhkan yang namanya apa? Intimacy with God yang tanpa batas, saudaraku. Sehingga ketika suatu hari sedetik kita menutup mata, kita melihat kematian, kita sudah tidak takut lagi, saudaraku. Maka jangan malas belajar. Jangan malas belajar mengulik hati Tuhan. Jangan malas belajar mengenal pikiran Tuhan. Jangan malas belajar untuk belajar kebenaran firman Injil Alkitab itu. Baca, jangan dimuseumkan di rumahmu. Satu orang Kristen itu, satu keluarga mungkin Alkitab punya 5, punya 6. Tapi semua berjamur karena gak pernah dibuka. Betul itu, pasti itu, saya yakin. Di rumah saya aja ada 10, ada 12 mungkin Alkitab. Betul, saudaraku. Maka saya berani ngomong begitu. Orang Kristen tuh satu rumah, mungkin dia punya 5, 6. Nikah dapat,
baptisan dapat. Nanti belum lagi yang beli, belum lagi yang dulu-dulu waktu kuliah, waktu SMA, masih ada semua. Itu dikumpulin banyak gitu, tapi nggak pernah dibaca. Dipajang aja, atau bahkan mungkin dimasukin di gudang, udah terlalu lama. Cari, mulai baca, buka. Pakai handphone pastor, oh ya nggak apa-apa, tapi lebih baik manual. Kenapa? Manual tidak ada gangguan. Kalau handphone kamu ada gangguan, nanti ada WA masuk, apa masuk, Anda nggak konsen. Ya, begitu saudaraku. Selamat berjuang. Tuhan memberkati.